Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Taqwa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Segala puji dan syukur sudah seharusnya dan sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas semua nikmat, atas segala nikmat yang Kula panjenengan tampi hari ini. Saking banyaknya nikmat itu, kadang-kadang manusia atau mungkin kebanyakan manusia lalai terhadap nikmat-nikmat itu, sehingga mereka banyak mengeluh, mereka banyak sambat, istilahnya orang Jawa, karena lalai terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka pantas Allah menyebutnya qalilan ma tashkurun, hanya sedikit orang yang mau bersyukur kepadaku, pada Allah SWT. Semoga golongan panjenengan selalu senantiasa dalam golongan orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Apa buktinya? Buktinya adalah fasholli inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat kepada Muhammad, tentunya pada kita semuanya juga, yang banyak, atau al-kautsar. Fasholli, maka wujud dari rasa syukur salah satunya adalah dengan mengerjakan, mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah terima ibadah sholat ulang dan sebagainya. Sholat dan salam semoga sekali lagi selalu kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mencontohkan kita bagaimana menjadi hamba yang baik, dan lewat beliaulah kita bisa mengenal sosok yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sholawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya insya Allah. Allahumma. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita memasuki hari yang ke-7 dari awal bulan Dzulhijjah. Kata sih mana sih Pak? Besok 8 atau 7 Pak? 8. Oh 8. Besok ini 8, masuk ke 8, kemudian 9, nanti hari Jumat kita masuk ke hari ke-10, gitu Pak. Dan kita sudah sering membahasnya atau sering menyinggungnya, atau bahkan di kajian-kajian yang lain. Golongan panjenengan pun juga mungkin membahas itu. Salah satunya adalah surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Surat Al-Fajr, demi fajar, demi fajar. Ada yang mengatakan itu waktu untuk waktu duha ya, wa layalin ashr, dan demi hari yang 10. Saya mengambil pendapat yang mengatakan yang dimaksud hari yang 10 ini adalah hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil.
Yang genap dan yang ganjil yang dimaksud di sini, ada yang menyampaikan yang genap di 10 hari terakhir Ramadan, berarti hari-hari yang genap dan hari-hari yang ganjil. Tapi saya mengambil pendapat yang mengatakan yang genap itu adalah tanggal 10 Zulhijjah dan yang ganjil adalah tanggal 9 Zulhijjah. Demi yang genap dan yang ganjil. Dari tanggal 10 genap ya Pak, dan tanggal 9 apa? Ganjil. Ini menunjukkan betapa mulianya hari-hari ini, Pak. Betapa hebatnya hari-hari ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan hari-hari ini dengan kalimat afdhalul ayam, hari-hari yang teragung, hari-hari yang mulia. Siapa yang melakukan amalan, siapa yang melakukan amal soleh di hari-hari ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sahabat bertanya, dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah, ya, bagaimana dengan jihad? Ya, masih lebih baik hari-hari ini, Pak. Masih lebih baik 10 awal bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah mengatakan ini kesempatan terbaik. Monggo kula panjenengan gunakan dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau di 10 awal bulan Zulhijjah ini begitu luar biasanya ujian beliau. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa ini disebut a'dzamul ayyam, hari-hari yang teragung. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustaz Budi Ashari, semoga Allah berkahi beliau. Kata a'dzamu itu mulia ya Pak, teragung. Itu di dalam Al-Quran itu ada pada 3 surat Pak. Yang pertama surat At-Taubah ayat 20, yang kedua surat Al-Hadid ayat 10, dan yang ketiga surat Al-Muzammil ayat 20. Di sana kata a'dzamu itu dipakai untuk 2 hal. Yang pertama adalah a'dzamu darajatan dan a'dzamu ajran. A'dzamu darajatan, dia akan mencapai derajat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi atau paling mulia. Contohnya di surat At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. A'dzamu darajat dipakai di ayat ini, yang maknanya dia akan mencapai derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia, dan disebut kemudian di surat Al-Hadid ayat yang ke-10 juga disebut a'dzamu darajat. Kemudian nanti yang satunya kata a'dzamu ini dipakai untuk menyebutkan a'dzamu ajran, akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang melimpah. A'dzamu ajran Allah gunakan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Jadi dalam 3 surat ini Allah menggunakan kata a'dzamu 2 kali, di surat At-Taubah ayat 20 dan surat Al-Hadid ayat 10. Kemudian kata a'dzamu darajat, a'dzamu ajran dipakai di surat Al-Muzammil. Dan Rasulullah menyampaikan ini, bahwa inilah hari-hari yang teragung, hari-hari yang mulia. Siapa yang menggunakannya, menggunakan kesempatan ini, maka dia akan mendapatkan 2 ini, a'dzamu darajatan, derajat yang tinggi di sisi Allah, dan a'dzamu ajran, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang berlimpah. Ini sudah hari ke-8. Sampun kita gunakan apa dari? Mudah-mudahan sampun ya. Terus apa Pak amalannya? Amalannya apa? Nanti kita lihat di surat ini, Pak. Apa amalannya? Apa? Untuk mengangkat derajat yang paling tinggi, sebagaimana Rasulullah dan Nabi Allah Ibrahim, dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. A'dzamu darajat, derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu dengan gelar Khalilullah, derajat yang paling tinggi. Dan ini kesempatan, Pak. Tinggal 2 hari. Nanti tanggal 9-nya puasa.
Tanggal 10-nya nopo? Berkorban. Tidak ada amalan terbaik di tanggal 9 yaitu puasa Arafah, dan tidak ada amalan terbaik di tanggal 10 kecuali menumpahkan darah kurban. Sampun pinter Pak? 6 lembu plus kambingnya belum jelas dan sama. Luar biasa Pak. Sing liyane setunggal pun kadang boten genep gitu. Soalnya nama Pak, yang punten Pak takmir kita ngerti. Dipun iki kurban kula mrene dinten niku. Lha napa Pak? Niki bayaran cah sekolah sing siji mlebu TK, siji mlebu SMP, siji ajeng kuliah. Di sanjang niku nggih pun berkorban. Ya kan? Berkorban dari mana? Berkorban menurut persepsinya. Ya, sudah berkorban Pak untuk keluarganya. Dan kami itu disebut yang mampu Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah memiliki pun ya Pak. Kalau mirip-mirip terus yakin dikenepi sombong itu gitu. Iya Pak. Kalau mirip lah. Kalau buat buatan. Mungkin buatan buat. Gitu. Terus produksi jadi selawe gitu. Allah kemudian ini ya Pak. Alhamdulillah. Diamini. Kita ini sakit Pak. Kalau ini nek maca hadis Kanjeng Nabi niku nggih rada dedeg-dedeg kali wedi Pak. Gitu. Sapa mampu ora korban aja nyedak masjid tempat salat. Ngoten nggih Pak. Nggih. Berarti misalnya kalau sanjang kali Pak Sam nek tenggen kula mboten oleh-oleh rasa tenggen kula. Sami mboten nggih. Mboten sah tenggen kula wis rasah kanca. Ngoten niku. Kira-kira pripun rasane Pak? Ya, pengumuman bijing wonten kajian malam Rabu sing ra teko rasah dikonco ngoten niku. Kira-kira rasane pripun Pak? Iya. Rasanya kita iya padha wae gitu. Terus Nabi sampai ngendika ngoten. Ning syaratnya apa mampu. Nek kula lan panjenengan memang mboten mampu, nggih mboten mboten mampu. Ukuranipun mampu monggo diukur kiambak-kiambak. Kados ngangkat watu, mampune sekilo nggih sekilo, ampun ngukur yang lain. Kan ngoten nggih. Mungkin saged menumpahkan darah kurban. Saking senenge Gusti Allah, amalan di tanggal 10 atau yang genap tadi Pak, ketika menyembelih kurban sebelum darah menetes ke tanah, Allah sudah terima amalan itu Pak. Luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ansam betul takbiran saat ini Pak. Ansam betul. Dengan itu pengen betul letos untuk betul kurang juara Pak. Betul Pak. Ansam betul. Dari awal. Oke. Takbir itu betul ada dua Pak. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Gitu Pak. Takbir mutlak itu sejak tanggal 1 sampai nanti hari tasyrik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat satu pergi ke pasar, kemudian mengingatkan mereka untuk takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang saya minta dari pun belum koreksi Pak. Mungkin plan itu walillahil hamd. Senes walillahil hamd. Mungkin benar. Gitu Pak. Gitu. Lari-lari itu walillahil hamd. Maksudnya walillahil hamd. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Terus semoga Pak niki jenengan ajeng takbir ini. Takbir dan nanti ada takbir sendiri yang ditentukan waktunya. Mungkin jenengan buka fikihnya. Mungkin buka Pak sama. Terus bahwa ini hari-hari yang mulia yang akan mengangkat derajat kelolaan panjenengan sedaya. Yang dua berbicara tentang a'dhamu darajat. Yang satu ayat berbicara tentang a'dhamu ajran. Akan mencapai derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah. Yang ngapunten nek urusan dunia sing menjadikan kelolaan panjenengan mendapatkan kedudukan mulia urusan dunia. Biasanya nopo?
kedudukan. Biasanya ya kedudukan itu sendiri Pak, pangkat, jabatan, utawi harta. Enten sing tiyang sanjang nek kowe nang kene nek orang di jabatan ora dihormati. Kira-kira ngoten lho. Napa meneh orang duwe harta, duwe. Nek loro kuwi duwe insyaallah dihormati. Siapapun engkau, tingkah lakumu seperti apa akan dihormati. Kira-kira ngoten lho. Ing muga-muga nggih betul. Dihormati atau tidak itu seseorang itu tergantung perilakunya masing-masing. Terus yang kedua bicara tentang a'dhamu darajat, kersane kula lan panjenengan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Walaupun subhanallah mungkin tidak akan menyamai Khalilullah Ibrahim alaihissalam, tapi minimal kita mencontoh beliau, karena Allah nanti memberikan perintah kepada Nabi sekaligus kepada kita Pak. Summa aukhayna, dan kami wahyukan kepada Muhammad SAW, ittabi millata Ibrahim, ikuti Ibrahim alaihissalam, ikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam di surat An-Nahl ayat 123. Bisa dijelaskan ulang panjenengan disuruh mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang menjadikan beliau mulia Pak? Moga dibuka sareng-sareng tadi surat yang pertama, surat At-Taubah ayat yang ke-10 Pak. Alladzina amanu, siapa mereka yang disebut a'dhamu darajat, yang akan dimuliakan oleh Allah, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman Pak. Orang-orang yang beriman itu siapa? Jangan buka surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun. Siapa orang beriman itu? Salah satunya adalah mereka yang selalu mendirikan sholat dengan khusyuk. Makna di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, artinya tidak berbuat musyrik, tidak berbuat syirik. Hari yang 10 ini Pak, jangan sampai kita berbuat syirik atau berbuat musyrik kepada Allah SWT. Jangan sampai melakukan amalan-amalan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat syirik dan jangan berbuat musyrik di 10. Kenapa? Kalau kita berbuat amal, Allah akan muliakan dan Allah beri pahala yang besar. Tapi kalau sampai berbuat maksiat, maksiatnya juga besar. Karena membuat kesalahan di hari-hari yang agung, tentunya akibatnya juga besar. Maka yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, menjaga keimanannya. Orang yang beriman tidak mungkin berbuat dosa. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, tidak mungkin orang beriman mencuri, tidak mungkin orang beriman itu berbuat dosa atau maksiat kalau hatinya ada iman. Maka iman itu berada di hati, dan kadang iman itu naik, kadang turun. Atau mungkin kadang paginya beriman, kadang siangnya tidak beriman. Siangnya beriman, kadang sorenya tidak beriman. Maka kalau panjenengan sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kersane iman itu selalu meningkat terus. Lah mungkin yang ngapunten pas mencuri niku pas boten beriman. Nah beriman boten mungkin mencuri. Maka orang yang maksiat itu kehilangan imannya. Kalau dia beriman, gak mungkin dia akan mencuri, karena dia yakin kepada Allah setiap perbuatan akan dibalas, setiap perbuatan akan diberikan efeknya, baik nanti di dunia dan lebih-lebih di akhir. Pasti Pak. Jadi berbuat dosa itu seperti tebusan, nanti bakal ditebus Pak. Dosa itu akan ditebus, dikembalikan kepada kita. Dan kita nek berbuat dosa kok mboten ditebus, bahaya. Niku namanya dielu-elu, bahasa Qur'annya istidrol, dielu-elu, dan nanti di akhirat lebih dahsyat. Nauzubillah min dzalik. Alladzina amanu hajaru, dan orang-orang yang berhijrah di bulan-bulan ini atau di awal bulan ini, siapapun yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya maupun dengan dirinya. Dengan hartanya berarti mungkin berjihad, ya berjihad itu sendiri Pak, perang ya. Nek melan panjenengan kan buatan perang Pak. Yang berjihad di jalan Allah berarti melan panjenengan berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Atau orang yang berhijrah. Hijrah itu makna awalnya adalah berpindah dari Mekah menuju Madinah.
Kikulan panjenengan boten di Mekah dan boten di Madinah, maka maknanya menjadi lebar atau meluas, Pak. Artinya berpindah dari yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya boten sholat jamaah dan di sholat jamaah. Itu hijrah, Pak. Namanya hijrah. Oke. Terus kikulan panjenengan wonten 10 awal bulan Dzulhijjah, kikulan panjenengan kita akan untuk ini pahalanya berlimpah, lebih besar dan lebih agung dibandingkan hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain. Ini di ayat yang ke 20 surat At-Taubah. Kemudian ayatnya disambung, a'dhamu darajatan indallah. Ya. Allah akan memuliakan derajat kululan panjenengan sedaya. Allah akan memuliakan kululan panjenengan sedaya di sisinya. Okay? Wa ulaika humul faizun, dan Allah akan memberikan balasan yang besar, ya, mendapatkan nama. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan faizun, balasan yang besar, yang luar biasa. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Al-Hadid ayat 10, Al-Hadid ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan orang yang berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka itulah orang-orang yang lebih tinggi, lebih mulia derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka dari ayat ini kululan panjenengan diberi petunjuk untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di awal-awal bulan Dzulhijjah Allah memberikan petunjuk untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, tambah sedekahnya. Ini dinten Jumat tanggal 1-nya hari Natal. Hari Rabu gitu. Hari Rabu kemarin ya Pak. Hari Rabu itu tanggal 1 28 Mei. Hari Jumat kemarin Mbak Menawi jenengan pun paham, karena ini hari mulia, biasanya infak 2.000 jadi pinten minimal gitu Pak. Jadi 2.100 gitu. Dewi ini pun nonton apa jadi? Jeng-jeng tesih Jumat itu tesih tunggal gitu. Mungkin better. Niki wau enten sing beto napa Pak? Sedekahan ya. Nah mungkin lebih baik dibalas dengan ganjaran yang terbaik. Sing dereng beto pundurin beto napa-napa. Niki beto terbaik. Mumpung 10 awal bulan Dzulhijjah. Nek boten nggih ibu-ibu benjing jangan sing rada kathah itu. Man patus, man paring ketonggon. Nopo niki yang kerjakan mangke napa? Kali suatu matur suwun kok tumben 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu terus leren boten napa-napa. Wong kula lan panjenengan pengin panen pahala to Pak? Pengen mulia betul. Ibu-ibu biasanya ada enjing buat kayak kopi, benjing buat kayak kopi. Kok tumben bu, enak kopi, kali sepi goreng crispy mana? Jenengan matur 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, kali dembrei ibu ini tekon dompet ijik lampu isinya. Nek ijik tak tambahi. Kok tumben Pak? Biasanya rangin ini loh Pak, 10 awal bulan Dzulhijjah. Gitu Pak. Ampun nyepeleke geblek, mboten ampun nyepeleke Pak. Geblek ya kan dompet iki ora kok ketoke ora tau guyu sedina. Gitu. Dibuka iki lho Pak, kalih abu-abu siji.
Ngoten nggih. Ditambahi nggih Pak nggih. Nggih Pak. 10 awal bulan Dzulhijjah. Apapun Pak. Nanti ayatnya ditutup. Dan apapun amal yang kalian kerjakan di hari itu, Allah akan balas yang lebih baik. Monggo tersih 2 hari. Nggih Pak nggih. Tapi ada yang mengatakan ulama sing terbaik siangnya Pak. Tapi tetap 10 awal bulan Dzulhijjah tetap mulia semuanya. Kados Ramadan siang maupun malam semuanya tetap mulia. Nah, monggo dimanfaatkan gur karek rong di kita mau tiga dinten. Mungkin hari Kamis insya Allah puasa standar ya Pak. Insya Allah mungkin cilik ya Pak. Sing boten poso mang peksa kan poso. Nggih, peksa kan poso. Soalnya namung sedinten. Pahalane napa? Dihapus dosanya yang 1 tahun yang kemarin dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa Pak. Bincing tahun ngarep jadi kan poso arwah mulai. Berarti 1 tahun sing duit jaminan diampuni mulai Pak 1 tahun kemarin dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Berarti mungkin dengan yang poso terus Arafah, sowan marang Allah dalam bentuk diampuni dosanya. Gitu betul Pak. Kijereng dengan sawalan di ini Pak. Poso itu tumpuk-tumpuk. Masya Allah. Kan luar biasa Pak. Nah mudah-mudahan Allah balas yang lebih baik, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Terus yang terakhir surat Al-Muzammil. Al-Muzammil surat ke berapa Pak? Surat ke 74. Al-Muzammil ayat 20. Surat itu benar tidak? Lo baca sedikit mawon ya. Lo baca artinya mawon ya Pak ini. Mungkin dengan buka ya Pak ini. Ngeleng-ngeleng gampang Pak mungkin. Atau Pak ayat 20, Al-Hadid ayat 10 kali Al-Muzammil ayat 20. 20. Nek dereng kelingan nuli mah mungkin dadi wiro sableng. 212. Betul ya? Di ayat surat Al-Muzammil bisa aja nih Pak 40 surat Al-Muzammil Allah SWT berfirman inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusalil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3. Nanti di ayat yang di baris terakhir Pak, Allah berfirman al-ayat subhanallah wa ma muqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra, maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. A'dhamu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa setengah. Salah satu amalannya sholat Pak. Sholat. Terus monggo nanti ditambahi kados Ramadan Pak. Ramadan itu bulan yang penuh dengan kelimpahan pahala Pak. Yang tadinya betul sunnah dari sunnah, yang tadinya betul tahajud dari tahajud atau sholat lain atau sholat tarawih, yang tadinya tidak baca Quran baca Quran. Nah 10 hari awal bulan Dzulhijjah gimana Pak? Monggo. Yang tadinya betul duha jadi duha, yang tadi duhanya cuma 2 rakaat jadi 4 rakaat, yang 4 rakaat jadi 6 rakaat atau 8 rakaat. Monggo. Yang tadinya betul sholat lain, takut, nah ada sholat tahajud dan seterusnya. Siapa yang beramal di bulan awal bulan Dzulhijjah ini, a'dhamu ajra, Allah akan berlimpah. Monggo ulaan sing kathah amal soleh. Bahkan dikatakan bahwa apapun amal di saat itu, ini amal-amal utama Pak, yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun tidak disebutkan ada yang puasa, monggo yang puasa. Okay. Ada yang mungkin tilawatil Quran, ada yang ngawas kemarin Pak Nawi ngawas Quran dan seterusnya. Monggo Pak. Insya Allah itu akan memuliakan pulangan panjenengan sedaya insya Allah. Akan mendapatkan dua tadi. A'dhamu darajatan, Allah akan angkat derajat kita, dan a'dhamu ajra, Allah akan melimpahkan pahala yang besar insya Allah. Okay. Monggo dikata-katai mau nopo amal soleh, boten amal salah. Monggo ditambahi sing kathah, nek sedekah ditambahi sing kathah. Kados Nabi di bulan Ramadan nggih ngoten, beliau lebih dermawan lagi. Di bulan yang lain dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan lebih dermawan. Kalau saya kita kalau wong Ramadan nek dewi salat Jumat infake kurang 1000 ditambahi dadi pinten 10.000. Soalnya napa iki 10 awal bulan Zulhijjah. Syukur dari 100 hari. Alhamdulillah. Nek boten itu masih 2 hari. Monggo sampai digunakan untuk amal soleh. Terus kalau itu ini amalan Rasulullah mengatakan hari-hari yang teragung, hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Itu sudah jagung Pak. Mumpung jagungan ini. Nah, monggo panen amal. Kok tumben Pak jagung paling tambahan silat dicangking mulai 10 awal bulan Zulhijjah. Betul nggih? Kok biasanya iwake sapi berlimon kok 10 awal bulan Zulhijjah. Mungkin ditulis yang gede nggih Pak. Kan mboten lali ini berkarek nang dino. Kita wong ikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kula badhe matur bilih Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut oleh Allah Khalilullah, hamba Allah yang mulia. Mungkin jangan buka surat An-Nahl ayat 120, 121, 122, ditutup 123. Sing kula sebataken mau. Apa sifat Nabiullah Ibrahim yang patut kita contoh, kita teladani, yang patut kita contoh dan kita teladani, nanti kita praktekkan berbarengan di awal-awal Zulhijjah ini untuk mencapai meniru Kanjeng Nabi Ibrahim, kesane kelolaan panjenengan saged mentaladaninya. Dan memang Allah perintahkan ngoten Pak. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi kelolaan panjenengan contoh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang dicontoh? Paling tidak ada 4 yang disebutkan di surat An-Nahl tadi. Di surat An-Nahl Allah SWT berfirman, innaka na Ibrahim. Surat An-Nahl ayat saya bulat dulu. An-Nahl ayat nomor 124. Nah mungkin jenengan nyawas kali Pak Sam sing keliling itu mulai dibuka. Nah keliling itu kan kali terjemahannya betul. Oh alhamdulillah. Ini kali kita tafsir gitu. Oh benar-benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Pak, Ibrahim alaihissalam itu gadah 4 sifat. Di ayat yang ke-120 disebut 3, ayat 121 disebut 1. Kemudian nanti ayat 122 Allah katakan wa ataina fid dunya hasanah. Ibrahim di dunia mendapatkan kebaikan, kesuksesan. Kemudian Allah nyatakan wa innahu fil akhirati laminas salihin, di akhirat termasuk orang-orang soleh. Maka boleh dikatakan di dunia bahagia, di akhirat sukses mulia. Kalau kita ingin seperti itu, sebagaimana yang doa yang kelolaan panjenengan lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah, maka paling tidak kita mencontoh sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada 4 Pak. Apa itu? Inna Ibrahim kana ummatan, 1 ummatan, yang kedua qanitan, yang ketiga hanifan, yang keempat di di ayat 181 syakiran li an'umihi. Nomor Pak 4 itu. Yang pertama ummatan, umat Pak. Umat itu di terjemahan ini maknanya pemimpin Pak. Pemimpin, tapi makna yang sebenarnya dirasa ahli tafsir itu senes pemimpin. Pemimpin itu imam Pak. Sedangkan Allah menggunakan kata ummah. Umat itu artinya banyak. Apa maknanya? Nabi Ibrahim memiliki kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang dimiliki umatnya itu Pak, kalau dikumpulkan, kebaikan itu terkumpul pada diri Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Setiap satu orang umatnya pasti memiliki satu sifat yang baik Pak. Misalnya pun si fulan itu Masya Allah orangnya dermawan, ini galakiran. Ini itu satu kebaikan. Oh si fulan itu sabar. Ngerti Pak? Gitu-gitu ulang panjenengan ada berapa kebaikan Pak? Siji loro nopo kata. Mungkin kata ini dermawan, baik hati, bijaksana dan semuanya. Nah, kebaikan yang dimiliki umat itu kalau dikumpulkan jadilah diri Ibrahim alaihissalam. Semuanya ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan kebaikan itu ada pada diriku dan umatku. Apa maknanya? Ulama nanti kok umatku maksudnya setiap umat itu memiliki satu kebaikan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi satu kebaikan kalau dikumpulkan jadilah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pantas menjadi teladan, contoh bagi umatnya. Maka Nabiullah Ibrahim disebut ummatan, memiliki kebaikan yang banyak, memiliki kebaikan yang banyak sebanyak umatnya, teladan. Namun mugi-mugi kula lan panjenengan nggih kados Nabi Ibrahim. Dingon-dingon duwe Pak. Mboten sing elek lho. Salat yo iso, miso-miso yo iso, mboten ngoten. Elek yo iso, apik yo mboten ngoten. Tapi memiliki kebanyakan dan kebaikan yang banyak Pak. Kebaikan yang banyak. Nah mugi-mugi kula lan panjenengan nggih gadah nggih. Kados sahabat Abu Bakar As-Siddiq Pak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau di absen Nabi selalu ngacung Pak, karena beliau punya kebaikan yang banyak. Mungkin Pak sampai ngaji sekali-kali di absen Pak. Absennya katus kanjeng Nabi. Absennya ngeten. Siapa yang tadi malam sudah sholat tahajud, Abu Bakar itu Pak ngacung. Terus siapa yang sudah menghatamkan Quran, Abu Bakar ngacung. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar ngacung. Siapa yang sudah sedekah atau infak, Abu Bakar ngacung. Ngoten Pak, ngacung terus. Nggih. Nek sahabat liyane kadang ngacung, kadang mboten. Aku mau derek khatam, aku mau. Subhanallah. Nggih. Siapa yang tadi sudah silaturahim, ngacung Abu Bakar Pak. Masya Allah. Niki cukup kula absen nggih. Sinten sing pun absen. Ya. Nah, yang selalu ngacung itu disebut ummatan, Pak. Memiliki kebaikan yang banyak, luar biasa, Pak. Oke, sekali-kali di absen betul. Kesannya tinggi motivasi masing-masing. Selanjutnya, kanjeng Nabi Ibrahim disebut qanitan lillah. Itu artinya sangat patuh, sangat taat kepada Allah. Dan mungkin kalau lanjutnya sangat patuh dan sangat taat. Sangat patuh dan sangat taat. Taatnya luar biasa, taatnya tanpa dipikirkan, taatnya tanpa dimusyawarahkan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sangat taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya hanifan. Hanifan itu lurus, tidak bengkok, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Boten belok kanan, boten belok kiri, lurus. Apapun yang terjadi, belok lurus, boten belok. Jadi misalnya pun ini upaya pendaftaran, sing bijine ra nyandak, nggawa duit Pak.
Misalnya kepala sekolah ini, Pak anak kula mantompo niki kula paring enten sekedhik 10 juta. Mboten. Nek mboten ketompo nggih mboten. Anu niku Pak, 100 juta. Oh ora iso. 100 Pak. Biar apa-apa. Bareng ngerti rada akeh kok ketompo. Berarti mboten lurus Pak niki. Mboten lurus. Kan begitu. Nggih. Jadi kayak saat ini kan yogoke mboten namung jutaan nggih Pak saat ini. Pun pinter Pak. Pun triliunan Pak. Kena imannya mboten kandel payu kederi Pak. Payah gitu. Gitu Pak. Nggih. Iki engko ngeten no, tak kei 10 triliun. Kira-kira dedek mboten niku Pak. Iki nek imane mboten kuat nggih dedek alah ditampa ya. Putus istighfar ping 100 sekian diampun Gusti Allah. Mboten terus diakali ngoten niku Pak. Mboten diakali. Lurus niku Hanifah itu lurus mboten belok. Yang terakhir Pak, syakiran li'an umihi. Syakiran li'an umihi, sangat bersyukur kepada Allah dalam hal yang kecil-kecil. Sing cilik mensyukur kepada Allah, nomor mulai sing gede. Jadi Nabi Ibrahim itu hamba yang mensyukuri bahkan hal yang sepele dianggap sepele, kecil Pak. Nah enten desa niku biasane nek kondangan niku sing manang sapine napa wedhuse Pak. Terus enten Pak. Nek sing manang sapine napa wedhuse Pak. Nek manang sapi kondangan niku. Nek manang wedhus kok mboten kondangan niku. Nek pitih ngedok kok mboten kondangan Pak. Cilik Mas mboten cucuk. Kondangannya nek 500.000 doke Gus 10 Pak. Mboten cucuk. Jadi Nabi Ibrahim sekecil apapun niku syukuran. Nek cara Jawane ngoten Pak. Biasanya kan yang syukuran itu kok tumben Pak ngundang sedulur mriki jamaah kabeh syukuran itu nopo? Kula wawasan rezeki 10 juta misalnya atau 1 juta. Niku gede nopo Pak? Gede. Nek kula lan panjenengan kan mboten pernah diundang Pak. Pak diundang enten syukur napa Pak syukuran? Alhamdulillah sak keluarga dhewe iki saged ambekan. Saged jenengan pilih 1 juta napa pilih ambekan? Ambekan teh mboten syukuran Pak. Nah niki Pak. Nggih, niki Pak. Nabi Ibrahim hal yang kecil pun nek nyuwun ngapunten, orang sekarang mengatakan nek jenenge syukuran niku makan-makan. Gitu Pak. Syukuran niku mboten makan hanya tambahan betul gimana? Kalau mau nanti matur, orang dikatakan syukur itu kalau sudah memenuhi 3 rukun. Setunggal, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, hatinya mengakui bahwa itu dari Allah, bukan dari dirinya atau bukan lagi berkat gunung Sumbing. Utawi bar nopo. Yang ketiga digunakan untuk beribadah kepada Allah. Gitu Pak. Dan tiga-tiganya itu kalau dirangkum jadi fasolli sholat. Bukankah sholat mengucapkan alhamdulillah Pak? Bukankah sholat sebagai rasa syukur sujud di hadapan Allah? Nikmat Allah. Bukankah jenengan sholat ngangge tenaga to Pak? Ngangge biaya teng mriki wau to Pak? Enten sing numpak pit nggih, ngangge bensin mboten? Nggih, terus ngangge baju, pakai biaya dan seterusnya. Maka insya Allah kalau keluaran panjenengan fasolli sampun sholat, insya Allah syukur sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang ketiga ngeten Pak, Bapak Ibu, nek jenengan awake kok pegelinu sakit ngoten, jenengan man sholat mawon ning ampun gun rakaat Pak, pisan-pisan 100 rakaat. Karena itu stretching kira saya Pak, no, menggerakkan tubuh Pak, kan? Jadi tahajud nanti misalnya 20 rakaat, 30 rakaat, betul. Tapi dia pun cepet-cepet, mungkin malah kesel gitu. Alon-alon mawon, itu dia termasuk olahraga. Gih kali olahraga, gih ngoten. Napa istilahnya menggerakkan tubuh ngangge sholat. Terus Nabi Ibrahim disebut syakiran li umihi, sangat bersyukur terhadap hal-hal yang dianggap orang mungkin kecil atau sepele. Nah, mungkin pengelolaan panjenengan termasuk syakiran li umihi, yang bersyukur walaupun kecil Pak. Diparingi apa?
putrane iki diajari ngoten Pak, diparingi napa roti kali napa tiyang sepah, matur suwun nggih Pak. Terima kasih Pak. Namun matur nuwun niku kadang-kadang nggih susah. Alhamdulillah kula ngajari santri kula gurukan matur nuwun niku nggih dangu tenan Pak. Saniki anggere diparingi napa mawon, terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mesti ngoten Pak. Bahkan hanya sekecil apapun, makasih Ustaz. Mas, sapunya di sini, ambil sini. Oke, makasih Ustaz. Terima kasih. Orang yang tidak bersyukur kepada sama manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semoga putra putri kula panjenengan diajari bersyukur walaupun terhadap hal-hal yang kecil, atau berterima kasih kepada orang lain ketika memberikan segala sesuatu. Punten itu ya kula panjenengan bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kula lan panjenengan mendapatkan aqdam darajatan, derajat yang tinggi di sisi Allah. Kula mudah-mudahan kula lan panjenengan mendapatkan aqdam ajrun, mendapatkan pahala yang besar. Di 10 awal Dzulhijjah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kula lan panjenengan saged mentauladani Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, paling tidak 4 sifat tadi. Ummatan qanitan hanifan syakiran li an'umihi. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati kula sedaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.